Halo semuanya, perkenalkan aku Aldi. Hari ini kita bakal masuk ke dunia simulasi yang seru banget. Kalian pernah nggak sih ngebayangin kalau kita itu masuk ke dunia game? Kita hidup di sana, kita sekolah di sana, bahkan kita juga nyari duit di sana. Nah, film besutannya Steven Spielberg di tahun 2018 ini bakalan ngasih lihat itu semua secara gila-gilaan. Nama filmnya adalah Ready Player One. Tanpa basa-basi, langsung aja kita lanjut ke ceritanya. Pertama kita kenalan dulu nih sama para pemainnya. Yang pertama ada tokoh utamanya di mana di sini namanya adalah Wade yang diperankan oleh Ty Sheridan. Di Oasis sendiri namanya adalah Parzival. Dia ini merupakan sebuah apa ya istilahnya tuh kayak cowok biasa aja gitu yang tinggal di The Stacks. Tapi di Oasis dia bertransformasi jadi Parzival. Dia ini tipikal Gunter atau Gunter itu istilahnya adalah egg hunter yang pinter banget soal sejarah dan pop culture. Dia bukan cuma main untuk dapetin duit, tapi dia juga benar-benar respect sama karyanya si Halliday ini. Siapa Halliday? Nanti kita lanjut sebelum berjalan. Lalu selanjutnya adalah Samantha Cook yang diperankan oleh Olivia Cook. Di Oasisnya sendiri namanya adalah Artemis. Dia ini adalah legenda di Oasis. Avatarnya tuh pakai motor merah yang lumayan ikonik gitu dari anime Akira. Samantha ini punya misi yang lebih gede dari sekedar menang game. Dia pengen berhentiin IOI supaya dunia ini nggak hancur. Bener-bener rebel banget gitu. So lanjut lagi nih, ini adalah apa ya istilahnya CS atau sahabatnya dari si Wade ini. Namanya adalah Helen Harris atau di Oasis namanya adalah Ash. Dia ini tampil sebagai orc mekanik yang badannya gede banget dan jago bikin apa aja. Plot twistnya dia di dunia nyata pun adalah cewek tangguh dan sahabat yang paling setia buat si Wade ini. Chemistry mereka berdua ini benar-benar brotherhood banget ya. Kita lanjut lagi, di sini ada karakter yang keren, ini menurut aku favorit aku. Dia adalah Toshiro atau Daito. Dia ini kesatria modern. Avatarnya adalah seorang samurai yang disiplin dan jago bela diri. Puncaknya itu dia bisa berubah jadi giant robot pas lagi perang. Keren banget gak? Nah, terus ada lagi nih satu. Ini tuh yang paling muda di film ini. Itu namanya adalah Zhou atau Shou. Meskipun di dunia nyata ini dia masih bocah yang berumur 11 tahun, tapi di Oasis dia adalah ninja yang gerakannya licin banget. Show ngebuktiin kalau di dunia virtual itu umur cuma angka. Nah, sekarang kita masuk nih ke Big Boss yang mana ini adalah main villain dari film ini, yaitu Nolan Sorrento. Dia adalah CEO dari IOI yang tadi dibahas Samantha mau ancurin tuh. Nah, dia ini tuh gak peduli sama fun atau game. Dia cuma mau kontrol total dan masang iklan di mana-mana. Dia punya pasukan Sixers buat ngelakuin semua kerjaan kotornya. Nah, ini adalah developernya nih, atau sang kreator di gamenya. Namanya adalah James Halliday. Di Oasis, dia dikenal sebagai penyihir yang bernama Anora. Dia adalah orang yang jenius, tapi dia kesepian tuh. Dan seluruh kompetisi Easter egg ini sebenarnya adalah cara dia buat nyari pewaris yang benar-benar ngerti arti dari kehidupan. Nah, lalu di terakhir ini adalah sahabat atau temannya si James Halliday ini, itu adalah Ogden Morrow. Dia ini adalah sahabat lamanya Halliday, sekaligus co-founder dari Oasis. Di sepanjang cerita, dia sebenarnya itu mantau Wade lewat karakter The Curator di perpustakaan digital. Dia pengen mastiin kalau egg-nya itu jatuh ke orang yang tepat. Gitu. Langsung aja kita mulai ke ceritanya ya. Nah, ceritanya itu dimulai di tahun 2045 di Columbus, Ohio. Nah, eee, di Columbus, Ohio itu tuh pada tahun itu kumuh banget. Wade itu ngenalin tempat tinggalnya yang namanya tuh The Stacks. Di sini tuh kita lihat gimana orang-orang lebih milih pakai VR daripada benerin dunia mereka yang udah terlanjur rusak, kok udah kacau banget deh dunianya. Nah, lalu di scene selanjutnya ini adalah Wade pas login pertama kali ke Oasis. Kita langsung disuguhi visual yang keren banget. Di sini kita lihat Wade berubah jadi Parzival dan masuk ke dunia yang nggak punya batas hukum fisika. Pokoknya di sini apapun itu segala macam mungkin deh. Namanya juga dunia game ya nggak. Lanjut lagi, tiba-tiba kita masuk ke Easter egg competition, di mana di sini udah muncul wasiat dari James Halliday lewat avatarnya itu si penyihir atau Anorak. Dia ninggalin tantangan nih buat siapapun.
Siapapun yang nemu 3 kunci rahasia, dia bakal dapat kontrol penuh atas Oasis dan warisan sampai senilai triliunan dolar. Jadi seluruh dunia pasti langsung heboh dong, karena si James Halliday ini kan terkenal sebagai triliuner yang sukses karena mengembangkan game ini. Nah, lalu ada misi pertamanya. Misi pertamanya itu adalah balapan maut di New York yang super intens. Wade pakai DeLorean-nya harus ngindarin King Kong dan rintangan yang gila lainnya. Di sinilah si Wade itu dapat kunci pertama setelah nemuin trik mundur yang nggak pernah kepikiran sama orang lain. Jadi awalnya tuh misi ini jarang deh yang bisa menangin. Lanjut, setelah menang tuh akhirnya si Wade ini ketemu nih sama si Artemis. Pertemuan pertama mereka ini unik banget. Ada bumbu romansa tapi juga persaingan. Artemis ini sebenarnya lagi misi buat berhentiin IOI supaya Oasis nggak dikuasain sama korporasi dan jadi ya kayak ya yang sekarang kita tahu kan banyak kayak game dikuasain korporasi. Lanjut lagi nih, akhirnya setelah si Wade dapat poin banyak dari kunci pertama, dia langsung belanja gear yang mahal-mahal. Dia beli X1 haptic body suit, omnidirectional treadmill, sampai haptic gloves. Teknologi ini bikin dia bisa ngerasain sentuhan virtual langsung ke kulitnya. Nah, dari situ Wade nggak berhenti tuh. Dia mulai jadi kutu buku di scene selanjutnya. Dia membaca-baca Holiday's Journal. Dia riset mendalam soal masa lalu Holiday. Dia nyari petunjuk kunci kedua lewat kenang-kenangan pribadinya si developer game ini. Gitu. Lanjut lagi ke cerita selanjutnya. Gara-gara si Wade ini terlalu menonjol ya, karena dia tuh di film ini tuh kan namanya juga uh, gamer yang skilled gitu ya. Dia tuh skillnya jago banget. Dia juga jadi target IOI itu. Nolan Sorrento akhirnya mencoba ketemu sama si Wade dan mencoba nyuap dia. Tapi si Wade di sini nolak mentah-mentah dan tensinya di film itu makin tinggi karena Sorrento mulai nyari identitas Wade di dunia nyata. Dan ya tragedi pun terjadi. IOI ngebom tempat tinggal Wade di The Stacks. Wade kehilangan bibinya dan menyadari kalau ini bukan cuma soal game lagi, tapi juga soal hidup dan mati gitu. Akhirnya di tengah keputusasaan dan ya rumahnya habis dibom, bibinya meninggal, akhirnya tim High Five ini terbentuk nih. Wade, isinya tuh ada Wade, Samantha, Helen, Toshiro, dan Zoe. Mereka sadar kalau mereka harus kompak buat ngalahin pasukan Sixers milik IOI. Nah, ini adalah puncak dari filmnya, di mana perang besar pecah akhirnya di planet Doom. Seluruh pemain Oasis bersatu bareng-bareng sama si Wade ini buat ngegempur bentengnya Sorrento. Adegan ini penuh cameo dari game dan film-film terkenal. Epic deh pokoknya. Lanjut lagi, di mana di sini Wade akhirnya berhasil melewati ujian terakhir di game Adventure dan ketemu sama simulasi Holiday. Dia dapat Easter egg emas itu karena dia main dengan kejujuran, bukan cuma pengen kekuasaan. Dan last part dari film ini, di mana Wade akhirnya lock out dan ngambil keputusan yang berani. Dia mutusin buat nutup Oasis setiap hari Selasa dan Kamis supaya orang-orang bisa tetap nikmatin hidup di dunia nyata. Karena emang benar ya, reality is the only thing that's real. Ya, kita nggak bisa lah terus-terusan hidup di dalam dunia game. And that's all the story yang bisa aku ceritain. Terima kasih udah nyimak ceritanya. Thank you.